Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Setelah minggu kemarin kita telah belajar tentang macam-macam tulang dan fungsinya. Nah, untuk hari ini kita telah memasuki subtema 3, di mana hari ini kita belajar tentang kelainan tulang. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, anak-anak silahkan untuk menyiapkan buku tema 1. Nah, silahkan dibaca dan dipahami pada halaman 132 sampai dengan 135. Nah, lanjutnya ini ada cuplikan sebuah cerita. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Coba kamu perhatikan pengrajin tua itu. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya, dulu dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu beristirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk, membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan pekerja keras. Namun sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya kini tubuhnya menjadi bungkuk, kata pengrajin. Benar sekali Lani, tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan, sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya, tambah ayah Lani. Nah, ini adalah cuplikan cerita di mana menceritakan tentang seorang pengrajin gerabah yang mengalami gangguan atau kelainan pada tulangnya. Nah, sekarang ini macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau macam-macam kelainan pada tulang itu apa saja ya? Ya, yang pertama adalah fraktura atau patah tulang, kemudian osteoporosis. Selanjutnya fisura atau retak tulang. Yang keempat adalah lordosis, kemudian skoliosis, dan yang terakhir adalah kifosis. Nah, pada hari ini kita akan membahas keenam kelainan. Ada 6 ini ya, kelainan pada organ tulang. Nah, kita mulai satu-satu ya. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura atau patah tulang adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau bisa juga karena jatuh. Nah, pada patah tulang dibedakan menjadi 2, apa saja ya? Yang pertama adalah fraktura yang tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Ini adalah gambarnya, di mana dia tulangnya sudah patah, namun tidak sampai merobek kulit atau ototnya. Jadi hanya patah saja. Kemudian jenis yang kedua adalah fraktura yang terbuka, di mana patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Nah, ini adalah gambar dari fraktura terbuka. Dia patah, namun juga sampai bengkok seperti ini. Nah, dia bahkan bisa menembus kulit atau ototnya atau merobeknya. Nih, sudah seperti ini. Beda ya dengan yang ini ya. Kalau yang ini hanya patah saja, kalau yang ini bisa merobek atau menembus kulit atau ototnya. Kita lanjut. Yang kedua yaitu osteoporosis. Apa ya osteoporosis itu? Nah, osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Nah, jadi tulangnya itu kropos. Nah, ini gambarnya. Ini adalah tulang yang tidak kropos, sementara ini adalah tulang yang kropos. Nah, jadi dia ini kok bisa kropos? Nah, hal ini terjadi karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, kalsium itu banyak terkandung pada susu. Nah, jadi kalau minum susu itu bagus untuk tulang.
agar tulangnya tidak cepat keropos. Begitu ya. Selanjutnya nih, fisura. Yang ketiga adalah fisura atau retak tulang. Nah, fisura atau retak tulang adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang. Biasanya terjadi karena kecelakaan. Nah, kalau yang patah tulang tadi sampai patah, nah ini hanya retak. Jadi dia masih terhubung tapi dia tulangnya itu retak. Nah, tahu ya retak itu bagaimana ya? Oke, selanjutnya yang keempat adalah lordosis. Apa ya itu lordosis? Nah, lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Daerah lumbalis adalah tulang belakang. Nah, jadi tulang belakangnya ini melengkung. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Jadi tulangnya melengkung ke depan. Jadi kepalanya jadi ke belakang, tulang belakangnya ke depan. Isti dia menonjol ke depan. Nah, selanjutnya skoliosis. Nah, skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk seperti huruf S. Kalau tadi lordosis ke depan tulangnya, tulang belakangnya, nah ini pada skoliosis tulang belakangnya ke samping. Nah, ini terjadi karena sikap duduk yang salah. Jadi anak-anak kalau sedang menulis atau membaca sebaiknya sikap duduknya tegap agar tulang belakangnya tidak terjadi kelainan nggih. Nah, yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah kifosis. Nah, kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang terlalu membungkuk sehingga tulang belakangnya membengkok ke belakang nih. Nah, jadi dia kalau membaca terlalu dekat jadi bungkuk, mungkin karena posisi mejanya terlalu rendah bisa jadi seperti itu. Nah, ini ya sudah 6 yang kita bahas. Selanjutnya, nah mari kita pahami apa. Nah, ini perbedaan yang jelas pada lordosis, skoliosis, dan kifosis. Nah, kalau lordosis tulang belakangnya menonjol ke depan, kalau skoliosis ke samping. Nah, kalau kifosis ke belakang jadi bungkuk. Nah, jadi kalau mbah-mbah yang tadi pengrajin gerabah dia menderita apa? Nah, menderita yang ini ya, kifosis. Dia tulang belakangnya ke belakang, terlalu ke belakang. Nah, ini diingat-ingat ini supaya jelas perbedaannya ya. Ya, setelah anak-anak memahami tentang macam-macam kelainan tulang, nah ini tugas kalian pada hari ini adalah untuk memasangkan gambar dengan nama kelainan tulang di bawah ini. Nah, ini nanti anak-anak silakan pasangkan. Ada beberapa gambar kelainan tulang, silakan ditarik garis dengan nama kelainan tulangnya. Begitu ya. Oke, saya kira bisa dipahami ya anak-anak ya. Nanti kalau kurang jelas bisa bertanya kepada Bu Guru. Oke. Ya, terima kasih pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.